Shalom, kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga Pendeta Muda Yosef Surahmat Situmeang yang akan menemani Anda kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan juga narasumber kita yang akan memberikan nasihat-nasihat dan juga motivasi serta solusi kepada pemirsa sekalian, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Ya, benar sekali. Dan pembahasan kita kali ini akan membahas topik yang agak beda seperti biasanya ya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang masalah-masalah yang ada dalam keluarga, terus masalah pacaran gitu kan. Iya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang masalah dan solusi untuk janda dan duda. Dan nanti di segmen kedua ya, kita akan menghadirkan seorang ibu narasumber kita yang sering bertanya-tanya juga tentang materi kita pada malam hari ini. Betul. Dan kita akan langsung saja membacakan ayat inti untuk malam ini yang terdapat dalam Rut 1. Rut 1 ayat 6, 8, dan 9. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Di acara Obsesi Hati ini, kami akan membahas pembahasan yang begitu penting seputar tentang janda. Biarlah kiranya Tuhan, materi yang dibawakan oleh pendeta dan juga Ibu Pendeta Kuntaraf akan berguna bagi kami dan bisa kami ingat untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita menghadirkan pembicara kita pada malam hari ini, kita harus mengingatkan kepada para pemirsa juga nih. Betul. Karena topik kita pada malam hari ini kan berbeda seperti biasanya gitu kan. Dan apabila pemirsa memiliki pertanyaan seputar topik kali ini, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita. Baik di YouTube ataupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di bawah ini. Betul. Atau di layar kaca Anda. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada pemirsa di rumah, pembahasan kali ini itu agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena sering sekali dianggap tabu ya, atau dianggap sesuatu yang tidak biasa khususnya di masyarakat timur seperti kita Indonesia. Namun bukan berarti itu tidak bisa dibahas. Justru itu harus dibahas karena akan memberikan kepada kita sebuah edukasi agar mengerti dan mengetahui bagaimana mengatasi, berinteraksi atau bersikap kepada khususnya malam ini kita membahas janda dan duda. Dan duda, betul. Ya. Tidak perlu berlama lagi, kita langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, selamat pagi Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, ya. Shalom. Salam dari North Carolina. Selamat pagi dari North Carolina dan selamat malam untuk para pemirsa di Indonesia. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Ya, baik-baik puji saja. Tuhan, masih sehat. Masih Salam sehat sehat setiap semua. minggu. Amin. Selalu sehat. Baik Pendeta, karena topik kita pada malam hari ini berbeda, kami juga ini berdua tidak penasaran juga materi apa sih yang ingin Pendeta dan Ibu sampaikan pada malam hari ini, dipersilakan. Baik, pemirsa yang berbahagia,
masing-masing kita tahu bahwa kita hidup dalam satu dunia yang banyak masalah, dan salah satu permasalahan yang boleh timbul adalah kehilangan pasangan kita. Jadi seorang boleh menjadi janda, seorang boleh menjadi duda. Ini bukan suatu perkara yang baru. Alkitab juga sudah katakan dalam Rut 1 ayat 8, 6, 8 dan 9. Ini berbicara tentang Naomi, kemudian juga Rut dan juga Orpa, dan tiga-tiganya adalah janda, dan sudah dibacakan ayatnya tadi ya oleh pendeta muda Situmeang. Nah sekarang ya, penyebab jadi janda, apa yang menyebabkan seorang jadi janda? Ya, seorang bisa jadi janda bila mana pasangannya mati. Apakah secara mendadak, atau karena sakit, atau karena penyebab-penyebab yang lainnya. Kecelakaan dan Ya. sebagainya. Dan ini bisa terjadi kapan saja. Kapan Sebab itu saja. pelajaran ini penting bukan hanya untuk para janda, tetapi siapa saja memerlukan akan pelajaran penting ini. Sebab accident atau Can kecelakaan happen bisa anytime. terjadi kapan saja. Ya, kemudian ditinggalkan pasangan. Apakah pasangan itu pergi dengan orang lain? Apakah atau pasangan itu sudah bosan dengan pasangannya dan sebagainya? Ada mungkin perceraian yang telah terjadi yang tidak dikehendaki, tetapi bisa terjadi. Atau Ya. perpisahan. Misalnya satu mau mencari uang, pergi ke tempat lain ya untuk cari uang. Istri Pergi ke tinggal. Amerika, istri Ya, tinggalkan, ya, kemudian akhirnya menikah dengan orang lain. terjadilah masalah yang tidak dikehendaki. Atau anak-anak yang lahir di luar nikah. Kadang-kadang ya single parent, Parent, ya. ya. Jadi bapaknya tidak tahu ada di mana, ya. Dan tidak mau tahu dengan anak yang sudah dikandung oleh pasangannya itu. Jadi ini bisa terjadi di mana saja. Iya. Nah, masalah bagi seorang janda oleh sebab Iya, sebagaimana tadi dikatakan oleh keluarga muda, pendeta muda Situmeang, ini banyak sekali pandangan negatif ya. Jadi orang banyak nggak mau ngomong tentang hal ini. Jadi ini adalah satu masalah. jadi kadang-kadang mereka serba salah, Iya. ya. Serba salah bagaimana harus bersikap, ya. Iya. Kemudian apakah memungkinkan untuk menikah? Kadang-kadang mau menikah dibicarakan, kemudian tidak mau menikah pun dibicarakan. Iya. Lupa, kan Anda sudah dinyatakan resmi terpisah, sah menurut hukum agama. Anda pun berhak untuk mengenal pria yang lain Iya. sebenarnya. Tetapi banyak orang yang mempunyai perasaan tabu tentang soal ini. Ya, tapi beri waktu untuk hal ini. Jadi jangan selalu menyolok depan umum. Begitu sudah bercerai baru saja bercerai. terus langsung menikah kembali. Jadi itu sangat menyolok di depan umum. Atau kadang-kadang baru saja kematian pasangan, kemudian terus, sudah Iya. menikah lagi. Ya, seperti ada teman saya baru ketemu dia dan saya dengar bahwa dia telah kehilangan istrinya. Jadi saya mau katakan condolence ya. Dia bilang, oh here's my new wife. Jadi terkejut kita nggak tahu mau bilang condolence atau congratulations. Oke. Dan penting adalah introspeksi diri untuk hubungan pernikahan yang kandas sebelumnya. Jadi kalau misalnya itu terjadi oleh perceraian, ya, maka perlu adanya satu introspeksi. Ya. Melihat apa sebabnya supaya jangan persoalan ini terulang kembali. Ya, nah tetap positif dalam menghadapi kehidupan. Apapun yang terjadi, walaupun menghadapi tantangan besar, oleh sebab mungkin ada masalah-masalah yang kita akan bahas sebentar, ya, maka tetap harus mempunyai satu sifat yang positif. Dan Alkitab memberikan beberapa contoh, dan kita sudah baca barusan dari Rut itu kan. Sukses dalam pernikahannya. Apakah di Rut mengenai kita lihat bagaimana dengan anak-anaknya yang sudah meninggal dan kemudian istrinya itu harus Naomi, ya, anaknya meninggal, ya. Kemudian salah satu menikah dengan Boaz. Artinya Rut akhirnya menikah dengan Boaz, ya. Dan ternyata dia menjadi termasuk ancestor daripada Yesus. Daripada Yesus, atau dari sebab Rut dengan Boaz mendapatkan anak yaitu Obed mempunyai anak yaitu Isai mempunyai anak yaitu Daud. Jadi ternyata ya, dari seorang janda yang akhirnya menikah kembali ternyata menjadi buyut daripada Daud, ya. Ancestor daripada Daud. Nah, Daud sendiri bagaimana? Iya, Daud menikahi Abigail. Kan kita lihat janda dari Nabal yang begitu punya
knowledgeable ya, dia bela sekali sama Nabal yang sudah begitu jahat terhadap dia, dan dia terus langsung jatuh bersungkur dan ini akhirnya Daud lihat ini wanita hebat sekali ya, sangat full of wisdom. Akhirnya setelah Nabal meninggal itu jadi istri Daud. Ya, jadi kembali masalah janda menikah kembali bukanlah sesuatu perkara yang aneh ya, tetapi satu perkara yang normal oleh sebab memang pasangan sudah meninggal. Baik, banyak juga yang menyukai janda ya. Iya, karena dia tahu bahwa janda ini nggak mempermainkan cinta. Kalau anak muda itu kadang-kadang suka mempermainkan cinta. Jadi ini dia bilang, oh ini sudah cukup serius ya. Iya. Kemudian memiliki sikap yang tegas. Apakah ini mau main-main atau memang serius? Ya. Sebab dia tidak mau menjadi bahan pembicaraan orang lain. Ya. Kemudian sangat mandiri. Karena sudah dulu sudah punya pasangan. Jadi sudah bisa bersikap self-standard ya, orang bilang mandiri ya. Kemudian dan sudah sekarang sendirian, jadi dengan demikian banyak hal-hal yang dia harus buat sendiri. Jadi dapat bertanggung jawab dan mempunyai berbagai macam keahlian ataupun sikap ataupun kesanggupan untuk menjadi suatu istri yang baik. Jadi banyak orang yang suka kepada janda. Dan banyak mengatakan, ya ini janda sudah berpengalaman, sudah tahu bagaimana caranya hidup berumah tangga. Kemudian dewasa dalam arti mempunyai banyak pengalaman dan pertimbangan, jadi tidak lagi misalnya manja-manja dan sebagainya. Baik, kemudian ada orang katakan bagaimana caranya, ya saya mau coba merebut hati daripada janda tersebut. Nah, coba yang pertama, cobalah untuk bersikap lembut ya. Ini menarik akan para janda. Ya, memiliki sikap yang saling mendukung ya, bahwa tujuannya adalah mendukung satu sama lain. Atau yang ketiga kita lihat bahwa tetap percaya diri ya. Jangan minder ya. Tetap bersyukur, menyadari bahwa hidup adalah berkat Tuhan dan kehidupan bersama-sama adalah untuk menjadi berkat, mendukung satu sama lain. Jadi tetap dengan bersyukur dalam keadaan apapun yang ada. Ya, kemudian sikap pengertian, mengerti akan bagaimana kepedihan hidup daripada seorang janda. Jadi itu dia lihat, wah ini orang sangat-sangat understanding ya, sangat penuh pengertian. Jadi dia akhirnya, bisa jatuh cinta kepada orang itu karena dia lihat orang ini sangat-sangat penuh perhatian. Iya, pengertian dalam arti kadang-kadang seorang janda atau duda masih memikirkan akan pasangannya yang sudah meninggal. Kami punya teman ya, janda dan duda, mereka menikah. Kemudian sesudah menikah pun ya, kadang-kadang ya ada penyesuaian diri yang harus dibuat, tetapi perlunya suatu pengertian. Oleh sebab memang orang ini sudah mempunyai latar belakang ya sebelumnya ya. Kadang-kadang mempunyai perasaan penasaran penasaran ya bagaimana untuk merebut akan hati janda tersebut. Baik, nah satu perkara yang sangat penting adalah bahwa sering janda dapat memberikan pelayanan sepenuhnya. Jadi ada orang janda yang tidak mau untuk menikah kembali. Kita dapat mengerti. Misalnya kisah daripada Hana. Apa yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 36-38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi sangat berdedikasi dalam pelayanan. Jadi kita lihat bahwa para janda, kalau misalnya Anda kebetulan dalam posisi yang demikian, ya keadaan status Anda tidak menghalangi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kami tahu banyak janda sekali yang tetap giat, ya betul-betul sangat giat oleh sebab dia betul-betul memberikan pelayanan sepenuhnya, dan itulah yang memberikan kepuasan kepadanya. Bahkan pada saat ada tawaran untuk menikah, ya dia bilang no, tidak. Saya lebih bagus konsentrasi membantu pekerjaan Tuhan atau membesarkan saya punya anak-anak dan sebagainya. Atau bersama mendidik cucu dan sebagainya. Jadi ada yang tidak mau merit lagi kembali. Jadi para janda dapat melayani dengan sepenuhnya. Nah, tapi ada juga masalah untuk janda. Mengasuh anak tidak seperti dulu.
Ya kan dulu kan ada pasangannya, sekarang dia sendiri. Nah jadi semakin banyak tantangan ini sehingga diperlukan cara-cara tertentu dan hikmat Allah untuk melaksanakan tugasnya. Bagaimana saya harus berbagi waktu? I'm the mother, I'm also the father. Ya, jadi seorang dia harus jadi seorang bapak, dia harus menjadi seorang juga ibu. Jadi ini mempunyai suatu masalah tersendiri. Ya, jadi tantangan yang dihadapi, misalnya kadang-kadang kurangnya persiapan, ya, oleh sebab accident, ya, kecelakaan bisa terjadi. Kapan saja. Kapan saja. Tiba-tiba. Ya. Jadi anak kami artinya meninggal oleh sebab kecelakaan. Jadi istrinya menjadi janda, ya. Itu tanpa persiapan, ya. Tetapi untung, ya, dia punya juga profesi dan sebagainya dan bisa bertahan, ya. Dan diperlukan beberapa tahun kemudian akhirnya sampai dia dapatkan pasangan kembali. Baik. Orang tua yang masih remaja membesarkan anak. Ini satu challenge, satu tantangan. Ini benar-benar susah, tapi kita bisa juga hadapi dengan pertolongan Tuhan. Ya. Ini terjadi khusus kepada mereka yang kadang-kadang apa yang disebut MBA, ya, married by accident. Ya. Kemudian kadang-kadang suaminya, ya, atau pasangannya tinggalkan dia, ya, padahal dia masih remaja. Itu merupakan suatu tantangan yang besar. Dia tidak mempunyai persiapan, ya, sebab perkawinannya dipaksakan, ya, dan sekarang pasangannya pun sudah pergi. Jadi ini merupakan satu tantangan. Jadi masalah janda itu memang satu hal yang kompleks, sebab bisa terjadi dia masih muda atau mungkin dalam usia pertengahan atau mungkin sudah tua. Tetapi kita mengharapkan bahwa supaya pelajaran ini bisa mengcover akan semua bidang. Oke. Kadang-kadang masalahnya adalah kurangnya atau terbatasnya keuangan. Ya, kita bisa bayangkan tadinya 2 sources of income, ya, ada 2 sumber income. Tiba-tiba sekarang sudah tinggal 1. Malahan kalau istrinya tidak kerja, sama sekali tidak mempunyai income. Iya kan, dan kadang-kadang belum mendapatkan masa pensiun, adanya uang pensiun daripada suami dan sebagainya. Itu adalah sesuatu masalah yang bisa terjadi. Ya, kurangnya dukungan emosional dari orang dewasa. Jadi kan kadang-kadang orang tuh mencibir, Kak, serba salah. Janda ini kalau kadang-kadang dia pakai baju bagus ini, sudah bagus-bagus ya bajunya. Kenapa? Dia sudah mau cari-cari pasangan lain. Tapi kalau sudah jelek, ya kok jadi jelek kayak gini, tidak mau rapi-rapi dan sebagainya. Jadi serba salah. Nggak dapat dukungan sama sekali yang dari orang sekitarnya. Ya, kemudian ya fungsi suami atau istri dilakukan oleh satu orang. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat besar. Kemudian di samping itu kurangnya persiapan, misalnya masih muda sudah punya anak. Ya, 1 dari 10 gadis remaja Amerika sudah jadi orang tua dengan sedikit pengetahuan memulainya sebuah rumah tangga. Jadi tidak ada knowledge sama sekali, tidak ada persediaan sama sekali. Ini biasanya terjadi pada orang yang marriage by accident, ya, dipaksakan, ya. Kemudian kita lihat tantangan yang dihadapinya yang kedua adalah orang tua masih remaja membesarkan anak. Ya, pendidikannya gagal. Iya, pendidikan gagal, keterampilan kerja yang masih terbatas, ya, kurang keterampilan dalam mengasuh anak, ya. Merasa tidak berdaya dan tidak memadai. Jadi ini betul-betul satu tantangan sebab tidak ada preparation, tidak ada persediaan. Harus menikah, mau nggak mau harus menikah. Karena kenapa? Sudah hamil. Jadi itu terjadi, ya. Jadi itulah sebabnya penting ikuti pembahasan yang pernah dibahas dulu bahwa diperlukan waktu yang cukup kenal kepada seorang lelaki ataupun perempuan sebelum mengambil keputusan menikah, dan usia itu penting sekali. Jadi tantangan yang dihadapi ini, ya, karena keadaan kurang pengalaman dan ketidakdewasaan ini membuat hampir mustahil bagi orang tua muda untuk berhasil. Dia tidak ada sama sekali tahu caranya untuk menjaga anak, tahu caranya membesarkan anak. Jadi hampir mustahil lah orang tua ini bisa berhasil. Ya. Kemudian tantangan yang dihadapi keuangan yang terbatas kita sudah bahas, ya. Kurangnya dukungan emosional orang tua, orang dewasa lain dalam keluarga, oleh masing-masing dalam kesibukan dan sebagainya. Sehingga dia merasa sendiri. Nah, kemudian pekerjaan suami istri dilakukan oleh satu orang. Perlunya bekerja untuk mendapat penghasilan. Nah, perlunya membesarkan anak-anak, dan anak-anak perlu citra bapak dan ibu. Jadi dia sebagai istri, dia harus juggle. Anda lihat dari foto ini bagaimana dia menjaga anak-anak. Dia masih juga bisa telepon misalnya dengan
mencari clients ya dengan cara berusaha melalui online dan sebagainya. Jadi ini adalah satu tantangan yang cukup besar yang dilakukan seorang Oke. istri. Nah, jumlah orang tua tunggal misalnya di Amerika ada Single parents, ya. single parents, ya. Itu 35%. 35% itu satu jumlah yang sangat cukup besar. besar. Kemudian statistik di Indonesia tahun 2016 disebutkan 24 juta orang tua tunggal. Jadi cukup banyak juga di Indonesia ini yang menjadi single parents ya. ya apakah janda ataupun duda, dan lebih banyak janda daripada Duda. duda. Ya. Jadi, Nah, masalah orang tua tunggal ini ya sebab kadang-kadang waktu yang kurang dengan keluarga. ya, sebab dia harus kerja juga untuk mendapatkan income. Ingat tadinya ada 2 income, sekarang 1 income. Ya. Nah sekarang untungnya bisa mengadakan bisnis dari rumah. Ya, tapi mengadakan bisnis dari rumah, anak-anak juga harus Mendapatkan perhatian. Ya. Jadi kadang-kadang dapat mengabaikan akan anak-anak ya. Ya. Kemudian ini mempengaruhi pertumbuhan tabiat anak oleh sebab keleleran anaknya. keleleran oleh sebab waktunya yang sangat terbatas. Dan ini adalah satu masalah. Dan nilai-nilai rohani yang gagal terbentuk sebab dia terlalu, dia sibuk cari uang, dia harus masak dan Dia sebagainya. harus jaga anak dan sebagainya. Jadi spiritual value untuk anak-anak itu, misalnya kan kalau mau tidur kita kasih harus bedtime stories supaya meningkatkan kerohanian anak ini. Itu sudah nggak bisa tercapai sebab dia malam-malam sudah capek juga. Iya, kurang waktu untuk berdoa atau belajar Alkitab dalam keluarga. Ya. Kemudian hubungan dengan anak-anak yang kurang intim akibatnya oleh sebab dia terlalu sibuk untuk bekerja. Dan hilangnya waktu untuk bersukacita dengan anak-anak di masa kecil mereka. Anak-anak kadang-kadang mau, ayo mama kita mau bikin kue atau sudah pergi aja mama yang kerjakan. Sebab dengan anak biasanya kan lebih lambat ya. Tapi kita tidak mempunyai memberikan kesempatan untuk anak itu mempunyai happiness bersama-sama dengan kita waktu kecil. Dan masa sulit kalau memang masih remaja. Itu sangat Kemudian kita bisa lihat ya untuk bagaimana supaya anak-anak itu dapat berhasil. Maka sesuai dengan penelitian yang dibuat di sini. Ya, ini dilaporkan di Journal of American Medical Association itu pada tahun 1997 yang dikatakan dengan National Longitudinal Study of Adolescent Health. Ya, ini adalah satu pembahasan atau satu penelitian yang sangat besar sekali. Ya, dia meliputi 90.000 anak-anak belasan tahun dan 18.000 orang tua. Jadi mereka mengadakan kuesioner kepada orang tua dan juga kepada anak-anak. Dan inilah yang mereka dapatkan, bahwa bila mana anak-anak itu berhubungan dengan Tuhan, jadi mempunyai suatu vertical relationship dengan Tuhan. Ini berbicara mengenai masalah supaya nilai rohaninya tinggi Jadi berhubungan dengan Tuhan, kemudian dia bisa mempunyai horizontal relationship. Jadi berhubungan dengan satu sama lain dengan baik. Jadi kuncinya adalah mempunyai relationship atau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Yaitu vertical relationship yang akan menghasilkan horizontal relationship yang baik. Nah, jadi walaupun misalnya seorang janda untuk dapatkan anaknya yang berhasil dan tetap mempunyai nilai rohani yang baik, maka harus dididik untuk berhubungan dengan Tuhan, dan juga dia harus dekat dengan orang lain. Ya. Nah, ini berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita berhubungan Tuhan ya? Kita harus mengajar anak itu, oke, kamu harus berdoa, belajar, ya, sehingga selalu berbicara kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Sebab nggak ada apa-apa lagi kan berbicara kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita, ya. Jadi agama dan doa itu harus menjadi sesuatu yang penting sekali bagi anak-anak muda ini. Sehingga anak ini cenderung untuk tidak merokok, minum-minum, terlibat dalam seksualitas pranikah, ya. Jadi mereka yang berhubungan dengan Tuhan mempunyai tindakan berisiko tingginya itu lebih rendah, ya. Kemudian pengaruh narkoba itu sangat kuat ya. Jadi kalau memangnya orang itu suka merokok ya, itu kuat sekali untuk melepaskan merokok itu susah. Jadi melepaskan kuasa dari narkotika bisa membuat mereka lost ya, kehilangan. Kemana saya mau bergantung? Kalau saya susah biasanya saya mau merokok. Tapi kalau saya susah, saya justru harus berdoa kepada Tuhan, mempunyai hubungan vertikal yang baik ya, berdoa kepada Tuhan supaya bisa Tuhan. Okay. Nah sebab ingat bahwa Kristus
adalah kuasa tertinggi untuk overcome, untuk mengatasi kecenderungan. Dan inilah yang harus dipupuk supaya anak daripada single parents itu tetap mempunyai nilai tinggi yang penting. Dengan ingat adanya satu kuasa yang datang dari Tuhan sesuai dengan Filipi 4 ayat 13. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, satu hal yang sangat penting sekali. Ya. Kemudian di samping ini harus ada berhubungan dengan satu sama lain. Ya, sebab man is a social being ya. Kita perlu satu sama lain. Jadi kalau kita berhubungan dengan Tuhan dengan baik, maka kita akan juga berhubungan satu sama lain secara horizontal yang baik. Dikatakan dari research ini, terlepas dari ras, etnis, struktur keluarga dan status kemiskinan, remaja yang berhubungan dengan orang tua, keluarga dan komunitas sekolah dilindungi dari perilaku berisiko seperti seks outside of marriage ya, kekerasan, tekanan emosional, upaya untuk bunuh diri dan penggunaan narkoba. Jadi perlu untuk adanya satu orang yang bisa membawa dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Oke, jadi mestinya haruslah sang ibu atau sang bapak yang paling dekat dengan anaknya. Ya. Kalau seandainya begitu sangat sibuk dan sebagainya tidak memungkinkan, paling sedikit apakah itu guru atau mungkin pendeta atau mungkin seorang paman ya, atau mungkin kakek atau nenek yang dekat dengan anak daripada single parents supaya ia dapat terpupuk kerohaniannya dengan baik ya. Nah, bila tetap berstatus janda, apakah mungkin anak-anaknya sukses ya? Oh, ya, banyak sekali pemimpin dunia yang datang dari keluarga yang mempunyai orang tua tunggal, single parent, tetapi mereka bisa sukses. Kenapa? Karena mereka melaksanakan ini relationship to God, vertical relationship yang baik, yang menghasilkan horizontal relationship yang baik. Coba lihat ini nama-nama pemimpin dunia yang datang dari orang tua tunggal. Alexander the Great, Julius Caesar, Robert Speer, George Washington, Napoleon, Queen Victoria, Golda Meir, Hitler, Lenin, Stalin, Fidel Castro, dan banyak sekali. Salah satu Obama. Baik. Nah, kita kenal ini satu anak yang datang dari keluarga single parents. Dan anak ini kelihatan lugu sekali, tetapi akhirnya dia terlibat dalam berbagai macam kenakalan. Kenapa? Sebab ibunya terlalu sibuk. Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di dua rumah. Jadi repot sekali. Karena tidak ada income dari suaminya. Suaminya adalah seorang yang telah Tetapi meninggalkan. ternyata akhirnya ibunya katakan kamu harus baca buku. Baca buku. Kemudian ibunya dan laporkan kepada ibu. Padahal ibunya tidak bisa membaca. Ibunya buta huruf. Tapi anaknya tidak tahu yang ibunya buta huruf. Jadi setiap minggu dia baca dan kemudian dia kasih laporan kepada ibunya. Dan apa yang terjadi, dia bertumbuh besar dan ia adalah seorang dokter yang bisa memisahkan Siamese twins, kembar siam di kepala. Dan siapa dia? Adalah Dr. Ben Carson. Jadi Dr. Ben Carson itu datang dari keluarga yang single parents. Kemudian adalah Ben Carson produksi daerah kumuh kota Detroit. Tapi bisa bersukses menjadi orang yang terkenal. Kemudian Barry Black, Chaplain Congress USA, produksi daerah kumuh di kota Baltimore. Tapi bayangkan dia ini adalah seorang pendeta Advent yang menjadi chaplain dari Kongres United States of America. Luar biasa sekali. Dia adalah orang hitam yang pertama yang menjadi chaplain. Dan dia adalah seorang Advent. Artinya chaplain untuk Kongres Amerika luar Serikat. Biasa. Jadi kita lihat bahwa memang bukan berarti kalau sudah single parent itu anak-anak tidak bisa dididik menjadi orang yang berhasil. Single parents bisa menghasilkan anak yang berhasil. Kenapa? Ada seorang bernama Paul Turner dan tulis buku dengan Creative Suffering. Jadi penderitaan itu bisa menjadi suatu sarana untuk berusaha dengan lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi. Baik. Nah, sekarang pentingnya orang tua. Dia memberikan apa? Dukungan fisik kepada anak-anaknya. Yaitu memenuhi kebutuhan fisik daripada anak. Dia memberikan bimbingan kepada anaknya, apalagi modeling. Kemudian bantuan emosional,
pada saat anak-anak itu memerlukan orang tua walaupun Anda adalah seorang single parent perlu memberikan waktu yang mendukung kepada anak. Dan juga sebagai pelatih spiritual, ini penting untuk peranan orang tua. Iya, jadi apakah Anda sebagai duda ataupun juga sebagai janda, ingat jangan pernah lupa tentang 4 perkara ini. Iya. Kemudian, bagaimana menghasilkan anak yang berhasil walaupun orang tua tunggal? Ya, pertama tentunya perlu kuasa Tuhan. Itu paling penting. Jadi ambil waktu yang banyak untuk berdoa dengan anak-anak. Sebab Bapak sudah nggak ada. Ya, Tuhan adalah Bapa kita. Jadi anak-anak itu diajar untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kemudian menerima akan keadaan, tetap menjalani hidup dengan sukacita sebab attitude lebih penting daripada masalah. Masalah tidak pernah selesai, tetapi sikap menghadapi masalah itu sangat penting. Misalnya sikap yang optimis, ya, bahwa Tuhan tetap mencintai, Tuhan tetap menjaga, Tuhan peduli, dan Tuhan akan membawa sukses kepada anak-anak kita. Kemudian karena kita sebagai single parent, kita harus tahu mengatur hingga anak-anak jangan keleleran. Jadi delegate ya. Delegasikan pekerjaan yang dapat dilakukan untuk orang lain. Misalnya untuk cuci pakaian. Panggil pembantu untuk cuci pakaian. Ada untuk jaga anak selagi ibu itu mengadakan misalnya pekerjaan online ya. Jadi dia bisa kerja juga untuk mendapatkan income. Jadi misalnya ada kakek atau nenek atau orang yang bertanggung jawab bila anak itu masih kecil untuk menjaga anaknya. Ingat, delegate. Itu harus. Dan anak-anak yang lebih besar bisa ikut menjaga kepada anak-anak yang lebih kecil, adik-adiknya. Jadi perlu delegasikan. Ya. Kemudian berusaha berada di rumah saat anak pulang dari sekolah. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Kita sudah bahas pada episode yang lalu bagaimana apa dikatakan dengan latchkey kids ya, dimana kalau anak itu pulang ke rumah tidak ada orang tua, maka sering terjadi kehamilan di rumah itu sendiri sebab tidak ada pengawasan. Jadi kita sebagai orang tua yang single, ingat, begitu anak pulang, anak itu orang tua diusahakan sudah ada di rumah. Pekerja akan dilakukan di rumah. Mungkin part time saja dan sebagainya. Berusaha melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah, ini satu hal yang sangat penting. Dapatkan lingkungan yang dapat mendukung, apakah keluarga, gereja, dan komunitas. Sebab ingat, it takes a whole community, memerlukan seluruh village ya untuk raise up the children ya, untuk mendukung memeliharakan anak-anak. Jadi keluarga-keluarga yang mempunyai kebetulan family atau saudara atau dari yang kebetulan janda ya, maka keluarga harus ikut memberikan dukungan yang penting. Secara gereja juga harus memberikan perhatian dan juga secara komunitas. Kemudian kita lihat nomor 7 adalah disiplin harus ditegakkan dengan kasih. Jangan karena sudah janda atau sudah duda, anak itu dibiarkan aja gitu tanpa ada disiplin. Tetap dikasih disiplin, tapi disiplin with love. Disiplinlah dengan penuh kasih sayang. Ini satu hal yang sangat penting sekali sebab kadang-kadang oleh sebab orang tua terlalu sibuk katakan ayah enggak apa-apalah ya, ini jadi disiplin itu menjadi lebih longgar, padahal itu sangat membahayakan sampai anak-anak tidak lagi menghargai akan peraturan. Kemudian anak-anak diajak bekerja atau bertanggung jawab sejak kecil. Jadi jangan kita jangan kita sendiri saja yang kerja. Anak-anak bisa diajar ya. Cobalah kamu ambil dulu. Ini mama lagi bikin kue-kue. Coba distribusi dulu bagi ke orang lain. Jadi dia sudah belajar bertanggung jawab. Hal-hal yang penting agar tetap bertahan. Sebagai seorang janda ataupun duda. Ciptakan jaringan pendukung untuk Anda sendiri. Misalnya ada perkumpulan janda-janda. Yang bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi jaringan pendukung, ini network itu adalah sangat penting sekali untuk mendukung satu sama lain. Kemudian bagikan beban yang dapat dipikul oleh orang lain. Sebagaimana kita katakan, apakah itu nenek atau kakek atau pembantu atau apa. Jadi jangan semua kita pegang. Jadi harus dipikul oleh orang lain, kita bisa delegasikan. Walaupun demikian jangan lupa kesehatan adalah satu prioritas. Kalau Anda sakit, wah apa yang terjadi susah.
Dan kemudian menjadi mentor keuangan untuk anak-anak. Jadi kita harus didik anak-anak. Nah, ini kita punya uang pas-pasan. Jadi begini. Jadi dalam musyawarah keluarga yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita harus ajar anak-anak bagaimana. Oh, ini saja kita punya uang. Jadi kita pakai ini. Jadi apa yang jadi kebutuhan ya yang utama lebih dahulu kan kebutuhan untuk makan ataupun untuk kebutuhan sekolah, rumah dan sebagainya. Ya. Kemudian bergembira dengan elektronik yang gratis bersama ya itu penggunaan misalnya telepon ya sekarang ini kan bisa gunakan WhatsApp ya atau FaceTime ataupun juga banyak sekali yang gratis ya, jadi walaupun anak sedang sekolah artinya berada di tempat yang lain bisa tetap berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi dengan nenek dan dengan kakek. tidak bayar uang telepon. Dulu kan kita bayar telepon mahal sekali, tetapi sekarang ya banyak sekali elektronik yang gratis ya. Terus bawa anak untuk pesiar. Ini jangan lupa pesiar untuk anak-anak supaya mereka masih tetap mempunyai memori yang bagus mengenai kebersamaan ya. Kemudian mungkin mengundang akan teman sahabat dan sebagainya supaya adanya citra ya daripada orang tua itu bagaimana role model ya. Role model. Berikan kesempatan bagi anak kita untuk mempunyai role model lelaki yang baik ya. Apakah dia punya om atau ataupun kakeknya atau mungkin pendeta ya ataupun guru sekolah sahabat ya. Dan kembali ya, secara gereja kita harus memberikan perhatian khusus kepada keluarga yang mempunyai single parents ya. Buatkan kegiatan rutin dan pertahankan itu. Ya, kegiatan-kegiatan rutin ya, dari kegiatan berbakti ya, kegiatan di dalam belajar bersama ataupun kegiatan untuk kerohanian, kegiatan naik ke gereja itu harus dipertahankan. Ya, disiplin yang konsisten. Jangan karena sering sekali karena orang tua kan kena single parent jadi terlalu sibuk ya, jadi sebentar karena dia terlalu sibuk ya dia tidak disiplinkan anak itu sesuai dengan rencana, jadi anak itu pun bingung, sebentar didisiplin sebentar nggak disiplin. Jadi kita harus konsisten. Anak berbuat salah time out, anak berbuat salah harus memberikan juga disiplin yang tepat pada Jadi waktunya. tetap mengatur waktu untuk pergaulan ya. Ini kenapa? Sebab dengan pergaulan kemungkinan untuk mendapatkan ya juga pasangan, siapa tahu dapatkan seorang yang cocok kembali untuk misalnya menikah kembali. Jadi pergaulan itu tetap penting, apakah di dalam gereja, kegiatan-kegiatan potluck ataupun juga mungkin kalau kegiatan olahraga bersama bawa anak-anak ya dan sebagainya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting. Baik, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian jelas dengan apa yang kita bahas dan kita akan meneruskan mungkin dengan ruang tanya jawab ataupun ada hal-hal yang kita akan bahas kemudian. Baik, sudah jelas dan sebenarnya masih penasaran juga masih ya. Penasaran dengan gimana dengan yang mengalami gitu yang ya. mengalami, Pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang berada di rumah, namun kami juga telah menghadirkan seseorang. Nah, betul. tapi jangan di-spill dulu sekarang. Jangan di-spill dulu ya, jangan di-spill. Karena kan tadi kita baru saja mendengarkan materi yang dibawakan oleh pendeta dan materi yang sebenarnya menarik juga gitu kan. Jadi kita dapat solusinya dan bagaimana kita menerapkan dengan berhadapan dengan orang yang mengalami kasusnya gitu ya. Iya, betul. Dan tentu ini bukan hal yang mudah ya bagi yang mengalami. Iya, benar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya kita tetap harus mengingatkan kepada para pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik malam hari ini, Anda boleh kirimkan di mana? 0813 1776 2777. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Obsesi Hati, nyalakan lonceng, dan selalu ikuti episode-episode yang menarik dari Obsesi Hati. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan menyaksikan yang satu ini. Kasih pasti lemah
kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bersih-bersih dulu ah. Ocha, sapu ruang tamu sana. Ntar aja lah. Cuci piring dulu ah. Ocha, cuci piring. Banyak yang numpuk tuh. Gak usah lah. Setrika dulu. Ocha, setrika baju. Udah seminggu. Ocha, ibadah online ya. Sabar. Kembali lagi bersama dengan kami di Obsesi Hati. Ya, saat ini kita sudah masuk di segmen kedua ya. Segmen kedua, Dan segmen kedua ini spesial. Kenapa? karena kita kedatangan tamu. Nah, karena tadi kita kan sudah membahas tentang seputar masalah solusi janda dan duda. Dan kebetulan Betul. tamu kita kali ini dia tadi Adalah seorang single parent. Nah, dan dia juga ini Beb, nggak sengaja kedengeran materinya, jadi ikut nimbrung gitu. Betul, tadi datang bertamu di rumah kita ngobrol-ngobrol, ternyata kita udah mulai ya. Udah mulai. Jadi Live Obsesi kebetulan dengan posisinya saat ini, dan jadi pengen nanya-nanya juga langsung ke pendeta. Nah, saat ini kita Iya. langsung perkenalkan, saya tamu kita ada Ibu Kori. Halo, selamat Halo, malam Ibu selamat malam, Kori. Ibu. Sehat ya? Amin, sehat. Sehat, puji Amin. Tuhan. Nah, ini Bu, kita kan tadi sudah cerita-cerita ya di belakang layar tadi seputar materi kita kan tentang Bagaimana janda, ya menyelesaikan masalah janda dan duda. Dan seperti suami saya tadi bilang kan, kalau bahas tentang janda dan duda itu masih hal tabu di lingkungan kita, Betul, gitu betul. kan. Jadi orang semacam mau nanya juga kayak, aduh takut nih gini. Padahal sebenarnya kan kita pengen tahu bagaimana cara kita berinteraksi langsung gitu ya. Takutnya nanti tersinggung gitu. Padahal sebenarnya kita pengen nanya bagaimana merespon atau bagaimana ya, bertindak. dan bagaimana mengedukasi orang-orang yang selalu dalam tanda kutip mencibir ya. Apalagi sekarang kan banyak netizen ya, sosial media terlalu Julid-julid, julid. gitu. Ada banyak ratu-ratu julid Bu ya, Iya. dan gampang sekali mengkomentari sesuatu yang sebetulnya kalau mereka yang alami, mereka pun akan ya sangat struggle ya. Iya, Mereka pun benar. nggak akan mengharapkan hal itu terjadi atas mereka. Jadi kita ini sharing-sharing aja ya Bu ya, nanti Iya. sambil kita tanya ke pendeta bagaimana tanggapan dari pendeta dan Ibu, dan pendeta Ibu juga boleh ikut sharing kita kali ini. Nah Bu, kan kebetulan juga tadi Ibu Kori sendiri bilang single parent gitu kan. Ibu bisa cerita nggak sharing ke kita apa sih penyebab utamanya sehingga
mengalami single parent itu gitu, dan sudah berapa lama? Oh, sudah cukup lama ya Ibu Ellen. Sudah lebih dari 20 tahun ya. 20 Sudah tahun. lebih dari 20 tahun. Dari melahirkan sampai membesarkan, mensekolahkan, dan menikahkan sendiri. Ya. Tentunya bersama dengan Tuhan ya. Dan itu tidak hal yang mudah seperti Ibu Ellen tadi katakan di awal-awalnya. Penyebabnya mungkin kurang lama kenal satu sama lain kali ya. Jadi nggak tahu detail buruknya orang ini seperti apa gitu ya. Jadi kalau ada tadi tantangan-tantangan yang diberikan oleh pendeta atau narasumber tadi, mungkin yang kalau itu ditinggalkan, kalau saya meninggalkan gitu ya. Oh, kebalikannya. Kebalikannya. Kenapa meninggalkan? Karena saya yang pegang kebenaran, tapi kok saya beralih gitu ya. Kemudian dengan catatan tadinya mau tarik jiwa bisa kali ya gitu ya. Di awal mungkin menunjukkan sinyal-sinyal yang baik untuk itu, tetapi seiring waktu berjalan ketidaksetiaan itu muncul gitu. Jadi karena kita menikahnya bukan mudah seperti materi tadi, jadi kita sudah sama-sama sadar apa konsekuensi yang kita lakukan salah itu adalah ya harus ditinggal. Yang salah harus berangkat. Ya, maksudnya tidak sama-sama lagi. Itu kalau pertanyaan Ellen tadi, masalahnya itu. Jadi ketidaksetiaan itu adalah hal yang poin yang sangat Penting ya, sangat utama ya di dalam membina keluarga ya. Kalau itu sudah dilanggar, no excuse. Ya. Jadi itu apa namanya ya, prinsip yang dilanggar Bu ya, bukan hal-hal yang masih bisa diperbaiki kalau dari boleh Ibu tahu. Kori sendiri. Kalau sudah habit mungkin udah susah ya. Oh, oke. Kalau sudah habit, kita kasih 2 kali kayak orang main catur kasih pur gitu ya. Ternyata enggak gitu ya. Oke, finish. Selesaikan. Selesai. Oke. Nah tadi kan Ibu Kori kita sudah mendengar ada materi dari pendeta dan Ibu tentang tantangan yang dihadapi ketika single parent gitu kan. Nah dari Ibu tadi kalau saya nggak salah juga ada 5 ya, ada 5. Nah dari Ibu Kori sendiri boleh nggak share ke kita ketika single parent itu poin dari ke-5 poin itu poin yang mana sih yang menurut Ibu tantangan yang paling sulit dirasain? Mungkin seiring waktu berjalan 5 tahun pertama, poin pertama kali ya. Poin pertama? Poin pertama itu rasa malu ya. Duh, itu orang kemana bapaknya ya? Orang pasti mencibir seperti itu. Mereka nggak tahu masalah di dalam seperti apa kan. Dan kita juga tidak mungkin bawa koran di kepala, ini loh masalahnya ke setiap orang bercerita gitu ya. Nah itu yang pertama, itu di 5 tahun pertama. Tapi kalau sudah lewat masa 5 tahun pertama, yang sulit itu adalah seorang anak itu memerlukan figur seorang ayah. Tadi ada poin ke-5 bagian akhir kalau nggak salah. Saya ingat-ingat itu ya, figur ayah itu dia perlukan gitu. Tetapi bagaimana kita mengedukasi dan menerapkan nilai-nilai kehidupan kepada anak itu, sehingga anak itu boleh mengerti. Saya boleh bilang, saya bukan orang yang sulit untuk membesarkan anak single parent. Itu berkat sama saya saksikan kemana-mana, itu berkat yang sangat luar biasa buat saya. Kenapa? Karena saya, yang pertama karena bukan saya yang salah yang pertama. Yang kedua, saya dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama saya. Tentunya Tuhan yang sayang sama saya, tapi lewat orang-orang itu gitu. Jadi membesarkan itu dan melewati masa itu
saya sepertinya kayaknya nggak terlalu sulit gitu. Nggak terlalu sulit, Nggak terlalu ya. sulit. Berarti cuman hanya di 5 tahun pertama Pertama itu ya. sulit, karena itu Kurangnya persiapan. karena orang Indonesia ya biasa ya, kita menjaga perasaan orang lebih banyak daripada apa yang kita lakukan itu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Betul. Iya, itu sih. Dan ini juga merupakan satu keberanian Bu ya untuk bisa hadir di rumah kita dan juga di Tadi saya takut loh mau layar masuk kaca. loh. Betul. Ini saya salah masuk nggak ya gitu. Ditonton satu seluruh dunia Satu. Bu ya. Tapi kan sekarang udah enggak, udah santai aja, biasa Iya, aja kan. ah. Nah, itu kan tadi Ibu udah katakan juga, udah share juga ke kita ya, kalau tantangan yang dihadapi dari 5 tadi itu kan kurangnya persiapan juga di 5 tahun Iya. pertama, kemudian setelah itu fungsi suami istri jadi satu gitu kan, bagaimana Ibu harus tadinya mendidik, jadi ikut juga mencari uang gitu Iya. kan untuk anak mendidik gitu kan. Nah, ini kan anaknya kalau boleh tahu sudah umur berapa Bu? Sekarang umurnya 28 dan sudah punya anak 1. Nah, mantap Puji sekali, Tuhan. puji Tuhan. Sudah punya anak 1. Sudah berkeluarga. Sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Puji Tuhan, sudah punya. Jadi sudah hebat sekali ya Ibu Korini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan pertanyaannya Bu, apakah sampai sekarang nih ya masih adakah masalah yang terjadi sebagai seorang single parent? Ada. Ada. Masalahnya di mana? Seperti saya kalau terima undangan pernikahan keluarga atau orang gereja. Hmm. Aduh, mau berangkat rasanya berat banget ya, temen gue siapa ya nanti ya gitu. Nanti duduknya sama siapa ya? Sebenarnya mungkin kita menjangkau itu nggak susah, apalagi di Jakarta cuma naik Grab berangkat, nggak susah ya. Iya. Walaupun nggak bisa nyetir atau nggak punya kendaraan, nggak ada alasan sebenarnya. Tapi tantangan itu ada. Aduh, nanti saya duduk di mana ya? Saya posisinya bagaimana ya? Lebih ke perasaan sebetulnya yang Menjaga diserang. perasaan kita Lebih gitu ke ya. aduh, saya dilihat orang seperti apa ya kalau saya datang sendiri gitu. Itu sih sesudah dengan usia sekarang ya. Dengan usia sekarang sudah punya anak mantu, sudah punya cucu. Kalau ada undangan kayaknya kagok gitu ya. Aduh, lebih baik nggak pergi deh, udah kirim aja angpau gitu. Itu ya yang sampai sekarang masalahnya Masih ada itu ya? struggle untuk itunya. Oke. Iya. Nah ini Bu, karena ini menarik juga nih. Bahkan sampai sekarang yang sudah kalau dibilang kan sudah oma, sudah Sudah opung opung, gitu kan, iya. sudah opung. Bahkan masih ada perasaan itu Iya. gitu kan. Nah kita langsung aja tanya ini ke pendeta, Boleh. pendeta Kuntaraf dan Ibu. Bagaimana sih solusinya menghadapi ini nih pendeta dan Ibu untuk kasus dari case dari Ibu Kori ini? Masih merasa kayak aduh nggak enakan nih kalau ketemu orang banyak gitu. Silakan pendeta dan Ibu. Ya, memang kita dapat mengerti ya bahwa ada perasaan yang tidak enak ya. Kita dapat mengerti ya. Namun ya kita perlu juga ingat bahwa kita juga membutuhkan satu sama lain dan kita juga memerlukan kegembiraan, dan suasana pesta seharusnya adalah suasana di mana kita boleh bergembira bersama-sama. Tetapi bagaimana caranya supaya kita tidak merasa sendiri? Network dengan orang lain. Ya, mungkin berangkat dengan orang lain. Jadi mungkin ada juga janda yang lain, ya, yang satu gereja atau teman atau family. Ya, ayolah berangkat sama-sama. Ya, kalau itu adalah pesta keluarga, ya kan tidak enak kalau misalnya tidak pergi, ya, saat keluarga. Maka pergilah dengan keluarga yang lain, atau mungkin dengan adik atau dan kakak ataupun dengan ipar, ya, kemudian atau dengan keponakan. Jadi tetap bisa merasakan suasana pesta, ya, bisa juga pada saat yang sama perasaan itu tetap dapat diatasi, yaitu tidak merasa sendiri oleh saat pergi bersama-sama untuk menghadiri suatu pesta. Jadi perlu untuk adanya satu network. Kan ada kumpulan.
kumpulan orang-orang teman-teman yang sudah jadi janda. Nah, itu juga bisa pergi sama-sama. Sebab benar kasih angpau menyatakan juga Anda berturut bergembira. Tapi mereka pasti lebih senang kalau ibu juga hadir bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jadi networking adalah perkara yang penting dalam menghadapi ini. Saya rasa ada satu renungan baru itu dari WhatsApp group yang namanya Wanita Kekasih Tuhan. Ya, itu adalah untuk para janda dan mengadakan kebaktian khusus. Saya ingat bahwa saya pernah berbicara juga untuk Zoom meeting untuk itu. Ya, jadi itu adalah satu hal di mana satu kegiatan di mana kita dapat menolong satu sama lain untuk mereka yang menjadi single parent atau menjadi janda. Oke. Ya. Baik. Sudah Terima ini ya, Bu kasih. ya. Terima Pendeta. kasih Pendeta dan Ibu. Ya, itulah yang sudah dilakukan. Yuda ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan tentu itu adalah satu hal yang tidak boleh menjadi halangan sebetulnya, Bu ya, untuk kebahagiaan generasi penerus, begitu kan? Karena yang kita dengar kan anak biasanya akan melihat dari apa yang dia lihat, dan itu akan dia jadikan sebagai pelajaran. Namun tadi Pendeta Kuntaraf katakan, kita jangan sampai tidak ada kehadiran dari segi fisik dalam hal-hal kebahagiaan. Nah, kalau begitu Bu Kori, pertanyaan selanjutnya, apakah ada masih pertemuan, contoh kayak nanti kan mau Natal nih, tahun baruan, ketemu keluarga, atau bagaimana menyikapi pertemuan-pertemuan keluarga itu, Bu? Untuk keluarga papanya anak saya atau? Bagaimana suasana pertemuan keluarga sekarang? Kalau di saya ketemu anak saya, ketemu cucu saya, ketemu keluarga. Kebetulan saya keluarga yang sangat sedikit ya. Orang tua punya anak cuma 2. Iya, orang tua punya anak cuma 2, jadi saya cuma 2 bersaudara. Dan dua-dua di Jakarta gitu. Dan dua-dua perempuan gitu. Jadi mengumpulkan 2 orang lebih mudah ya daripada mengumpulkan banyak orang, apalagi di kota berbeda. Dan sama-sama satu denominasi, jadi nggak sulit gitu. Betul. Kalau itu lancar-lancar aja. Nggak masalah itu sih. Berarti kayak western ya, anak cuma 1, 2. Kalau eastern kan rata-rata 5, padahal 7. Kita kepinginnya 12 gitu ya, biar rame kan. Biar kalau pergi merantau 3 masih ada 9 gitu. Ini nggak ada. Kayak kaki ayam, 1 pincang ya 1 sakit gitu. Baik, kalau begitu Bu, apa kira-kira yang jadi motivasi atau kekuatan yang Ibu pegang Sampai saat ini saat ini? Yang saya pegang adalah, saya bukan orang yang pertama mengalami ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak sendirian yang seperti ini. Bukan sendirian dan bukan yang pertama. Artinya ada orang yang sudah mengalaminya lebih dulu. Gitu ya. Kemudian, agama saya mengajarkan saya untuk saya kuat. Filipi 4 ayat 13, saya suka sekali itu ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Kalau ini saya baca, lalu saya hubungkan dengan masalah saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau. Saya nggak mau hanya karena masalah ini saya harus kehilangan surga. Nggak mau. Tapi biarlah dengan Tuhan saya melewatinya dan saya akan kuat. Makanya saya tadi kasih poin, mungkin masih ingat, saya nggak susah melewatinya. Dan tak terasa saya sudah punya cucu. Gitu. Wah, saya udah punya cucu Tuhan. Sepertinya kayak baru kemarin gitu ya, punya anak. Nyekolahkan dia tidak sulit. Banyak aja orang baik yang datang membantu. Nggak sulit, dia kebetulan tidak nakal dan tidak susah mendidiknya. Nah itu poin yang saya harus syukurin sama Tuhan pada waktu membesarkan dia.
dia hanya perlu diomongin. Kita ucapkan kata-kata, dia mengerti semua kata-kata itu. Dan dia jalankan. Dan Tuhan berkati. Sehingga momen itu, masalah-masalah tantangan yang pendeta sebutkan tadi, tidak saya lalui dan tidak saya rasakan apa-apa gitu. Saya melewatinya dengan damai. Bersama dengan Tuhan tentunya. Oke. Nah, Ibu Kori, kita sudah masuk di terakhir nih. Dari Ibu Kori sendiri ada nggak yang mau ditanyain ke pendeta? Mumpung kita lagi bertemu nih dengan pendeta Kuntara dan Ibu kan. Pendeta Kuntara dan Ibu, mungkin sudah jadi kebiasaan orang Indonesia atau orang Timur ya. Sulit untuk membendung negative thinking orang untuk melihat single parent. Bagaimana sih caranya supaya memperkecil suasana ini supaya nggak terjadi gitu. Jadi orang-orang yang single parent tanpa mereka tahu masalahnya jangan dicibir gitu, karena mereka sendiri nggak tahu masalahnya sebenarnya. Ini bagaimana supaya membendung pikiran mereka, nggak memblow up supaya memusuhi orang atau mencibirkan orang yang single parent. Itu mungkin pendeta dan Ibu. Ini satu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Satu poin yang sangat penting ialah bahwa kita tidak bisa menghalangi ya pembicaraan orang. Ya. Jadi orang akan selalu bisa bicara saja, pikiran apa itu adalah urusan mereka. Ya. Yang sangat penting adalah bahwa sikap kita itu bagaimana, tetap optimis. Kemudian kita harus ingat Tuhan mencintai kita. Tuhan memberikan kepada kita nilai diri, ya. Kemudian Tuhan bisa memberikan sukses kepada kita dalam soal kerohanian ataupun di dalam berbagai macam bidang. Tidak peduli dengan kita punya status, ya. Apakah kita status sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai janda atau sebagai duda, Tuhan tetap memberikan kepada kita potensi untuk berbahagia, untuk sukses, dan untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi banyak kebahagiaan tergantung kepada apa yang disebut 3A, ya, yaitu adanya acceptance, adanya affections, adanya achievement, dan ketiga perkara itu ya kita bisa dapatkan. Kita accept one another, menerima satu sama lain. Jadi masyarakat ya harus dapat menerima kita sebagaimana adanya. Untuk dapat menerima kita, sering kita menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan. Ya, jadi kalau misalnya kita baik, selamanya kita akan dapat diterima. Tetapi kalau kita selalu cemberut, ya, kita selalu murung, kita selalu membicarakan orang atau kritik orang, kadang-kadang orang tidak mau terima kita. Jadi penerimaan itu tergantung banyak kepada apa yang kita tabur. Ya. Jadi kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Ya. Kita menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, kepada anak dan sebagainya, dan kita merasakan perasaan kasih sayang. Kemudian kita bisa mencapai sesuatu ya yang dalam berbagai macam usaha, misalnya Ibu Kori ya bekerja misalnya sebagai sekretaris ya, buat pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka itu ada memberikan suatu sukacita kepada kita ya. Jadi kita merasa bahwa kita itu tetap mempunyai nilai yang tinggi walaupun kita tetap adalah sebagai seorang janda. Oke. Ada tambahan? Ya. Yang satu yang saya mau katakan, kalau orang bicara itu kita nggak bisa kontrol. Nah, kita ya sudah umur 76 tahun kayak gini, banyak sekali orang yang ada yang cerca, yang gosip dan siapa. Saya selalu pandang kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu sebagaimana sudah datang raja dari segala raja di dunia ini, datang bukan lahir di rumah sakit, lahir di kandang binatang, ya. Kemudian bagaimana dia sudah dicerca, diludahi, dikasih mahkota duri, dipalang, ya, sakit dengan menderita untuk keselamatan kita masing-masing. Jadi kalau kita dicerca, apalah itu, kecil lah itu, belum seberapa, belum sampai dikasih mahkota duri. Sama seperti Kristus katakan, saya bisa mengampuni dia, kita juga mengampuni dia. Dan saya senang sekali dengan apa Ibu Kori tadi bilang, bahwa
Filipi 4 ayat 13. I can do all things. Saya bisa melakukan segala perkara dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan bila mana kita bergantung kepada Tuhan, ngomong orang biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita tidak usah peduliin, biarlah dia ngomong kayak gitu, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau ada sesuatu yang kita sudah capai, ya, ada buat terbaik, mereka akan bisa melihat sendiri. Rupanya walaupun sebagai janda bisa ya, anak-anak sukses dari universitas kita, ya, kemudian menikah dengan baik dan mendapatkan cucu. Jadi, ya, keadaan daripada misalnya Kori, ya, Ibu Kori Sagala boleh merasakan berkat yang mungkin ada orang lain yang tidak tidak mendapatkan berkat itu, ya. Jadi mencapai sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Sudah cukup ya, Ibu Kori. Terima kasih. Sudah cukup jelas atau ingin bertanya lagi atau? Sangat jelas. Sangat jelas. Ya, sangat puas. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Kori yang sudah hadir di rumah kita bertamu ya. Walaupun tadi tidak sengaja, tapi akhirnya kita tanya jawab dan sharing-sharing seputar topik malam hari ini. Nah pemirsa, kita akan melanjutkan lagi sesi selanjutnya. Kita kembali mengingatkan kepada para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan seputar tentang topik malam hari ini di kolom komentar di media sosial kita di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pak, lagi bikin apa sih serius amat? Ini, aku lagi periksa tugas dari murid. Memangnya tugasnya apa? Mama lihat kayaknya serius sekali sih ya. Kemarin kan aku kasih tugas tentang metafor, dan pertanyaannya adalah, bila kamu menjadi sebuah benda, benda apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Dan ada satu jawaban dari seorang siswa yang sangat menarik. Lalu jawabannya emang apa? Oke, aku bacakan ya. Dia jawabnya begini. Saya memilih ingin menjadi sebuah smartphone karena orang tuaku sangat menyukai smartphone, sehingga seringkali melupakan aku yang ada di samping mereka. Ketika ayah di rumah, dia selalu mencari handphonenya tanpa memperhatikan aku ada di dekatnya. Bahkan ketika smartphone itu berbunyi, mereka akan merespon dengan cepat. Tapi ketika aku membutuhkan mereka, yang mereka katakan, tunggu sebentar. Sambil memberi perhatian penuh pada notifikasi yang ada di smartphone. Itulah sebabnya aku memilih untuk menjadi smartphone saja. Wow, luar biasa sekali anak itu ya, Pak? Ya, luar biasa. Tapi kamu tahu nggak siapa siswa itu? Memangnya siapa, Pak, siswa itu? Siswa itu adalah anak kita. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Nah, saat ini kita masuk ke Program Tanya Jawab. Kok program sih? Sesi Tanya Jawab. Sesi Tanya Jawab. Ini saking excitednya saya. Membahas. Excited atau memang sudah terpeleset atau gugup ya? Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan yang menurut kami itu sangat menarik ya, dan sering juga ditanyakan di forum-forum sosial media, khususnya media-media yang sekarang ini lagi ngetren. Pertanyaannya seperti ini. Sering dengar kata orang menjadi janda lebih kuat daripada menjadi duda. Sederhananya, jadi duda itu lebih susah lah gitu ya. Apa yang menyebabkan hal tersebut, Pendeta? Apakah menjadi duda tetap bisa bertahan sendirian? Nah, ini dia ya. Mungkin pertanyaan ini bisa dari segi biologi yang dia tanyakan, Pendeta. Silakan, Pendeta dan Ibu. Kalau kita lihat kepada ayat apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, tidak baik bagi seorang lelaki itu seorang diri saja. Ya, maka aku akan memberikan kepadanya seorang yang sepadan dengan dia.
yang dikatakan kau laki-laki. Tidak disebutkan tidak baik bagi seorang perempuan itu sendirian saja. Ya. Kenapa? Ya, ternyata bahwa memang laki-laki itu, artinya kita sebutlah perempuan itu mempunyai daya tahan yang lebih kuat di dalam masalah ini. Ya, jadi laki-laki membutuhkan seseorang yang akan menjadi pendamping, ya, yang boleh menyokong, mendukung dan sebagainya. Sementara wanita itu mempunyai daya tahan yang lebih besar, ya, secara fisiknya. Ya, secara misalnya kita ambil contoh di dalam masalah seksualitas, ya, mungkin juga, ya, kalau seorang laki-laki itu, ya, memproduksi sangat banyak sekali sperma, ya, tetapi, ya, wanita itu, ya, menghasilkan hanya berapa? Hanya satu saja ovum dalam 1 bulan. Ya. Jadi besar kemungkinan inilah yang menjadi satu sebab juga mengenai masalah kepada kebutuhan seksualitas itu, ya, jauh lebih tinggi pada lelaki daripada wanita. Iya. Nah, jadi membutuhkan akan teman dan sebagainya, sedangkan janda bisa menyibukkan dengan banyak hal. Apakah menjaga anaknya, menjaga anaknya, cucunya, dengan cucu dan sebagainya, sehingga lebih banyak duda yang ingin menikah kembali daripada janda. Ya. Banyak janda walaupun ada kesempatan untuk menikah lebih bagus, ya, tetap sebagai status begitu. Jadi mereka punya daya tahan yang lebih kuat. Mereka lebih mempunyai perasaan puas dengan keadaannya. Tidak perlu untuk mencari apa, sebab ada kesibukan dalam rumah tangga. Ya, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, pertanyaan ini menarik juga dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya. Karena tidak terasa waktu kita singkat juga ternyata. Hampir habis ya. Tadi sharing-sharing ternyata udah kemakan waktu. Dan ini Pendeta, pertanyaan terakhir ini nanti sembari Pendeta memberikan jawaban juga sekalian memberikan closing statement. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibahas mungkin akan di-keep oleh Hope Channel Indonesia. Kita akan kumpulkan dan nanti akan dibahas dijawab lagi ya di dibahas oleh episode khusus ya seperti biasa. Oke, pertanyaannya seperti ini Pendeta dan Ibu. Bagaimana cara saya untuk memperkenalkan ibu lanjut terhadap anak saya atau ibu sambung ya, Ibu Tiri betul, ya. Ibu Tiri yang orang pada umum taunya. Silakan Pendeta dan Ibu. Dengan sendirinya satu kebijaksanaan yang sangat penting, ya, bahwa tidak dibuat secara mendadak, ya, tetapi diberikan pendahuluan lebih dahulu, ya. Jadi misalnya dipertemukan mereka, Papa, ya. Artinya sebelum bertemu, ya, Papa rasa memerlukan seorang, artinya rumah tangga ini memerlukan seorang ibu, ya, yang boleh menolong. Jadi anak sudah disiapkan lebih dahulu. Kemudian, ya, pada saat dipertemukan, biarlah ibu, calon ibu ini akan menunjukkan suatu kebaikan. Ya, jadi keramah tamah dan memberikan perhatian. Saya tidak tahu berapa besarnya anak ini, ya, yang akan dipertemukan dengan calon daripada Ibu Tiri, ya. Tetapi dalam usia apapun dia harus menunjukkan bahwa dia memberikan perhatian. Ya. Jadi bisa jadi teman kepadanya. Jadi teman, ya. Jadi menunjukkan senyumnya yang baik, ramah tamah dan sebagainya. Jangan menunjukkan muka yang murung dan sebagainya, atau kasar atau apa. Ya. Kalau perlu datang membawakan hadiah misalnya, ya. Jadi dengan menunjukkan kebaikan. Jadi anak-anak itu merasakan bahwa ini adalah seorang yang menjadi pengganti ibu yang akan baik. Jadi harus menunjukkan bahwa dia mau menjadi teman
teman yang baik, be a friend ya. Jadi anak itu akan merasa aman bersama dengan calon ibu tiri ini. Kemudian satu hal yang sangat penting, kami kenal ya keluarga yang mempunyai ibu tiri dan membeda-bedakan antara anaknya dengan anak daripada suaminya. Sangat Itu menjadikan. sangat menyedihkan. Akhirnya pecah juga ini keluarga. Ya. Jadi ini satu hal yang harus dihindarkan. Tetap memberikan perhatian, kasih sayang yang tulus. Ya. Tunjukkanlah sifat kekristenan yang baik, ya, maka akan Langgeng dan prosesnya itu walaupun lama tetapi akan berjalan dengan baik. Itulah sebabnya jangan terburu-buru. Ya, kita harus memberikan waktu sehingga perkenalan antara ibu tiri dan anak itu akan menjadi harmonis. Kalau enggak, wah susah, sangat menyedihkan. Apalagi kalau sudah punya anak sendiri dari ibu tiri dan bapaknya ini, itu akan lebih susah kalau tidak mempunyai sifat kekristenan yang mempunyai sifat untuk selalu tidak membedakan satu sama lain, selalu mencintai, memberikan perhatian yang sama baik kepada anaknya sendiri ataupun anak tiri. Baik, sebagaimana yang diminta untuk memberikan closing statement, ya, Tuhan Pendeta. mencintai kita dan sering Pendeta, Tuhan, sorry, pendeta. Ya. Pendeta, mohon maaf saya potong ya pendeta. Karena tadi kan di awal kita sudah bilang langsung closing statement. Tapi ini ada permintaan khusus pendeta. Betul. Pertanyaan yang harus dijawab hari ini karena sayang sekali untuk tidak dijawab pendeta. Nanti dia tidak mau ini. Jadi pertanyaannya ini dia pengen sekali untuk dijawab oleh pendeta dan ibu. Nanti mungkin langsung saja closing statement. Apakah menjadi duda atau janda termasuk juga perbincangan penting sebelum menikah dengan pasangan, pendeta? Nah, bagaimana ini pendeta tanggapannya? Mungkin mau lagi konseling ini pendeta. Iya. Itu Jadi- adalah salah satu hal yang harus diperbincangkan, ya. Sebab kemungkinan itu bisa datang ya kapan saja. Ada orang yang menjadi janda ya hanya beberapa bulan sesudah menikah. Ada yang waktu menikah, terus dia besoknya nggak bangun-bangun lagi ini suaminya, karena sudah meninggal terus. Jadi janda dalam waktu beberapa jam saja. Ya. Jadi Jadi ini harus bisa kapan saja bisa ya. terjadi. Nah, apalagi kalau misalnya sudah punya anak kemudian akhirnya menjadi janda, itu harus dipikirkan sebelum menikah ya. Ya. Kira-kira apa yang harus dibuat. Makanya selalu dianjurkan, saya ambil contoh di sini adanya will ya, apa namanya, ahli waris ya. Banyak orang pikirkan surat ahli waris nanti kalau sudah tua. Salah ya. Surat ahli waris harus dibuat ya segera sesudah menikah, apalagi kalau sudah punya anak. Siapa yang akan jaga anak kalau seandainya terjadi kematian kepada kedua orang tua atau salah satu yang meninggal dan sebagainya. Jadi apa yang kira-kira apa strateginya ya, itu harus dibuat dalam will dan itu harus sudah dibicarakan sebelum menikah ya. Jadi betul harus dipikirkan sebelumnya. Kami sudah buat will waktu anak-anak masih kecil. Masih sudah lama sekali. Dan sekarang anak-anak sudah artinya sudah besar ya, sudah ini will harus di-adjust ya. Dan salah satu poin ya, misalnya di dalam masa pranikah itu dibahas juga perlunya misalnya asuransi ya, asuransi jiwa supaya kalau salah satu meninggal ya, maka akan ada ya uang cukup untuk pendidikan anak-anak ya. Jadi adanya asuransi ya, atau educational insurance juga ya, educational insurance ya. Terjadi halangan apa-apa maka akan dapatkan dana untuk pendidikan anaknya. Jadi kembali ini adalah penting untuk dibicarakan sebelum menikah. Kemudian sekarang harus kasih closing statement. Ya, benar sekali pendeta. Oke, baik. Nah,
Memang kita merindukan bahwa suami istri akan langgang sampai di hari tua. Kami bersyukur sampai 44 tahun kami masih sama-sama. Tetapi ada orang yang baru saja menikah berapa tahun dan kehilangan pasangannya. Untuk itu kita harus tetap mengerti Tuhan tetap mencintai kita. Ya. Tuhan cukup peduli, ya. Tuhan tetap bisa menjaga dan Tuhan bisa memberikan berbagai macam jawab untuk berbagai macam masalah kepada janda ataupun duda. Untuk itu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, banyak berdoa dan tetap berusaha supaya tetap memelihara prioritas yang sangat penting, ya. Prioritas supaya anak-anak dapat bertumbuh dengan baik secara fisik, mental dan rohani. Kita memenuhi akan semua kebutuhan itu, sementara dia pun harus berusaha dan sebagainya. Tetapi kembali memelihara network yang penting, ya. Seperti tadi ya, Ibu Kori Sagala sebutkan bahwa ada orang yang menolong, ya. Juga misalnya kadang-kadang ada orang yang begitu sangat simpatik menolong anak janda untuk pendidikannya dan sebagainya. Jadi dengan demikian kita tidak usah takut, ya, akan banyak hal yang menjadi tantangan kita. Kita percaya Tuhan mencintai kita, kita mempunyai nilai diri yang sangat penting, dan Tuhan akan memelihara akan keluarga kita sampai, ya, akhir umur hidup kita masing-masing. Baik, silakan doa tutup oleh Ibu Pendeta. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan nafas kepada kami masing-masing untuk memberikan presentasi yang serba sulit ini, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh janda ataupun duda. Tapi terima kasih kami diingatkan kembali bahwa Tuhan mencintai kami dan Tuhan mau menjaga kami bila mana kami bergantung seterusnya kepada Tuhan. Biarlah kami masing-masing mempunyai cinta yang tulus kepada Tuhan, sehingga kami juga mempunyai network yang baik yang dapat membantu kami dalam menghadapi keadaan yang sulit seperti ini. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, sudah waktunya kita undur diri. Namun terlebih dahulu kita patut berterima kasih kepada pendeta dan ibu pendeta atas pembahasan yang bagus sekali. Ini harus menjadi edukasi kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang yang suka membuat prejudis terhadap janda maupun duda atau single parent, yang itu menjadi tekanan, ya, menjadi beban bagi mereka. Kita akan ketemu lagi Pendeta dan Ibu dalam episode Obsesi Hati minggu depan. Betul. Sampai jumpa minggu depan, sehat selalu. Dah. Dadah Pendeta, Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Baiklah, saat ini kita sudah masuk di penghujung acara, ya. Kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, jangan berkecil hati kalau pertanyaannya tidak sempat dijawab. Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel Obsesi Hati dan nyalakan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik seputar permasalahan dalam keluarga. Betul. Kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Situmeang, undur diri dan tetap saksikan terus Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.